Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Retailer Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer sana air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat sambil menunggu keputusan pemerintah terkait dengan pengangkatan honorer sebagaimana yang telah dituangkan dalam draft revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Nah, pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer se-Indonesia, di mana upaya pemerintah dalam hal mengangkat honorer ini bukannya tanpa dasar, tetapi ini sudah dirumuskan bahwa memang honorer dialihstatuskan menjadi ASN P3K. Nah, di sini disampaikan bahwa honorer diambang penghapusan. Artinya, karena sebelumnya sudah disampaikan bahwa November 2023 adalah penghapusan honorer, maka tentunya itu tinggal menunggu beberapa bulan lagi. Nah, di sini disampaikan bahwa honorer diambang penghapusan, ini masa depan cerah yang jadi jaminan di RUASN. Nah, artinya Bapak Ibu tidak perlu dicemaskan informasi penghapusan karena memang nasib seluruh honorer itu sudah diatur dan dijamin oleh revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Bapak Ibu, pastikan informasi ini benar atau tidak, simak informasinya sampai selesai, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung saja pada informasinya. Dunia kepegawaian di Indonesia sedang berada di ambang perubahan besar. Nah, perubahan yang bagaimana ini Bapak Ibu? Tentu harapannya adalah perubahan yang sifatnya menuju positif ke depan. Ini bukanlah sekedar perubahan semata, tetapi revolusi yang dapat mengubah nasib jutaan honorer di negeri ini. Terungkap kabar yang cukup menggembirakan dari anggota Panja atau Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Rifki Nijami Karsayuda. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018, keberadaan honorer akan ditiadakan per 28 November 2023, di mana hanya P3K dan PNS yang akan dipertahankan. Artinya, status pegawai yang ada di instansi pemerintah pusat maupun daerah nantinya hanya dikenal ada dua, yaitu P3K dan PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai negeri sipil, tanpa ada status pegawai honorer lagi. Karena memang semuanya nanti yang pegawai status honorer itu dialihstatuskan menjadi ASN P3K. Namun ada angin segar yang berhembus untuk honorer di seluruh tanah air. Ada apa ini Bapak Ibu? Ikuti terus informasinya. Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang sedang digodok oleh Komisi 2 DPR RI akan menjadi solusi atas ketentuan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Rencananya, revisi undang-undang ini akan disahkan menjadi undang-undang baru pada bulan Agustus mendatang ini. Rencananya hal ini akan diwujud nyatakan ya pada bulan Agustus. Nah, bulan Agustus kapan tanggalnya Bapak Ibu? Sebagaimana rencana sebelumnya bahwa pembahasan terkait dengan revisi Undang-Undang ASN itu sudah final, tinggal menunggu ketuk palu pada masa persidangan di bulan Agustus 2023 tahun ini. Tunggu terus sampai bulan Agustus ini selesai, pasti kabar gembira terkait dengan RUASN itu akan terdengar kepada seluruh Bapak Ibu honorer. Selaku anggota Panja ROSN, Rifki Nijami Karsayuda membeberkan beberapa poin penting yang akan menjadi isi dari revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara antara lain. Pertama, otomatisasi status bagi honorer berpengalaman. Ingat Bapak Ibu ya, otomatisasi status bagi honorer yang berpengalaman. Nah, tentunya ini nantinya Bapak Ibu honorer ini yang sudah berpengalaman ada patokan yang merupakan standar dari masa kerja yang dikatakan memiliki masa kerja atau pengalaman.
Sebagaimana disampaikan bahwa bagi honorer yang telah memiliki masa kerja di atas 10 tahun atau mulai 10 tahun ke atas, mereka akan secara otomatis diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu. Itulah otomatisasi ini karena melihat kontribusi para honorer yang sudah mengabdi mulai 10 tahun ke atas. Langkah ini tentunya menjadi kabar gembira bagi mereka yang telah lama mengabdi namun belum mendapatkan kepastian status. Yang kedua, P3K penuh waktu dan hak pensiun. Ini juga luar biasa Bapak Ibu ya, perhatian pemerintah terus bagi para honorer setelah diangkat menjadi ASN P3K. Selain sudah diangkat, jelas statusnya, gajinya tetap, dan juga perlindungan didapatkan dan segala hal yang melekat pada diri ASN itu mereka dapatkan dan juga diberikan pensiunan sebagaimana layaknya para ASN seperti pegawai negeri sipil. Di sini disampaikan bahwa P3K penuh waktu akan memiliki perjanjian kerja minimal 5 tahun. Jika dalam kurun waktu tersebut menunjukkan kinerja yang memuaskan dan dipertahankan hingga usia pensiun, 58 tahun untuk non-guru dan 60 tahun untuk guru, maka mereka berhak mendapatkan pensiun. Nah, tentunya dalam hal mendapatkan pensiun ini juga Bapak Ibu ada ketentuannya sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa berdasarkan MKG yaitu masa kerja golongan yang telah ditetapkan yaitu minimal 2 tahun berhak untuk mendapatkan gaji berkala dan juga gaji istimewa dan seterusnya dalam hal pensiunan ini yaitu sebagaimana yang telah dituangkan dalam peraturannya bahwa bagi mereka yang memenuhi syarat dalam arti honorer memenuhi syarat ini diberikan jaminan pensiunan. Lebih lanjut, P3K penuh waktu dengan kinerja yang baik juga akan diberikan kesempatan untuk mengikuti asesmen guna menduduki jabatan struktural hingga eselon 1, eselon 3, eselon 2, dan eselon 1 paling tinggi Bapak Ibu ya. Yang ketiga, P3K paruh waktu. Konsep P3K paruh waktu diperkenalkan untuk posisi-posisi tertentu yang tidak memiliki eselon, seperti satpam, sopir, dan petugas kebersihan. Maka kemungkinan kepada beberapa status kepegawaian ini akan diberlakukan pengangkatan dalam bentuk ASN P3K paruh waktu atau per time. Jadi mereka akan memiliki kontrak kerja yang diperpanjang setiap tahunnya. Yang menarik, dengan keberadaan P3K paruh waktu, skema outsourcing yang semula direncanakan akan dibatalkan. Ingat Bapak Ibu, tidak akan ada lagi outsourcing, itu sudah dibatalkan. Artinya, honorer yang dialihkan ke P3K paruh waktu akan berada langsung di bawah naungan pemerintah, tidak lagi melalui pihak ketiga atau pihak swasta. Memang benar jika sebelumnya bahwa amanah dari Presiden Joko Widodo kepada Menpan RB yang menegaskan untuk tak memberhentikan seluruh honorer. Sehingga pemerintah kemudian meramu skema-skema baru yang tersusun dalam RUU ASN. Ini sejalan dengan perkataan Menpan RB yang dilansir Unius dari laman menpan.go.id. Arahan Bapak Presiden Jokowi jelas, tidak boleh ada pemberhentian massal, itu prinsip utama dan pertamanya, supaya para honorer ini selamat dari sisi pekerjaan. Jadi terkait dengan hal tersebut Bapak Ibu, ingat juga bahwa honorer pasti sejahtera ya, jaminan yang dijanjikan Komisi 2 DPR RI untuk pegawai non-ASN itu sudah jelas. Kita teruskan, revisi Undang-Undang ASN yang akan segera disahkan menandakan era baru bagi honorer di seluruh Indonesia. Dengan kepastian status, hak dan peluang yang lebih terbuka, harapan baru menyala bagi mereka untuk mendapatkan hak dan pengakuan yang setara dengan rekan-rekan pegawai negeri sipil atau PNS mereka. Ini bukan hanya tentang status saja, tetapi juga tentang pengakuan dan apresiasi atas dedikasi dan jasa para honorer kepada bangsa dan negara selama ini. Jadi suatu hal yang wajar kalau pemerintah bersama dengan DPR RI bertindak untuk menghargai kontribusi dan jasa para honorer selama ini dalam bentuk pengalihan status dari honorer menjadi ASN P3K. Baik P3K penuh waktu, demikian dengan P3K paruh waktu.
Informasi terkait dengan hal ini, honor K2, bagaimana nasibnya? Ada juga janji Menpan RB terkait dengan hal ini, yang mana para honorer akan berbahagia menyambut tahun 2023 ini ke tahun 2024 karena memang mereka akan diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN. Sebuah fajar baru bagi dunia kepegawaian Indonesia semakin dekat, dan honorer berhak mendapatkan tempat terbaik di dalamnya. Demikian informasinya Bapak Ibu. Selamat bagi Bapak Ibu honorer yang selalu diperjuangkan oleh pemerintah bersama dengan DPR RI untuk diangkat menjadi ASN P3K. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.